Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam pada Bapak dosen juga. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pengantar kependidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi kami ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai review video, pola, tokoh pendidikan dan buku pendidikan. Untuk anggota kelompok kami, perkenalkan saya sendiri Alim Fadli Syarantatur. Saya Mer Ahmad Saleko. Saya Ananda Dwi Agustiani. Saya Fatmawati. Oke, baik. Untuk yang pertama di sini kami ingin menjelaskan mengenai review video yang telah kelompok kami lakukan. Ini mungkin sedikit sama, mungkin ini sama dengan kelompok lain, jadi kami skip saja. Langsung di hasil diskusi kelompok kami mengenai dimensi-dimensi yang kurang dan seterusnya yang akan disampaikan oleh Saudari Fatmawati. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang dimensi yang kurang. Yang pertama adalah pendidikan sains dan teknologi. Dimensi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, logika, serta penggunaan teknologi. Namun dalam video yang diamati, aspek ini masih kurang terlihat karena lebih menonjol sisi moral dan sosial, bukan proses pembelajaran berbasis teknologi atau eksperimen ilmiah. Selanjutnya, ada pendidikan estetika atau seni. Dimensi ini berfokus pada pengembangan rasa keindahan, kreativitas, dan ekspresi diri melalui seni dan budaya. Walaupun terdapat nilai-nilai budaya seperti pakaian adat atau tradisi, tapi belum tampak kegiatan yang secara langsung menonjolkan kreativitas atau pendidikan seni dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, dimensi ini mencakup pembentukan kebugaran, kedisiplinan, dan pola hidup sehat. Dalam video, tidak ditemukan adanya kegiatan olahraga atau edukasi kesehatan yang ditampilkan. Dan yang terakhir adalah pendidikan vokasional atau keterampilan hidup. Tujuannya untuk mengajarkan keterampilan praktis agar peserta didik bisa mandiri secara ekonomi. Namun dalam video ini anak-anak lebih diarahkan untuk semangat belajar secara formal, belum tampak pembekalan keterampilan hidup atau life skills. Slide selanjutnya, ada dimensi aliran, maksud saya aliran pendidikan yang kurang dari kelompok kami itu. Yang pertama ada aliran esensialisme. Aliran ini menekankan pada penguasaan ilmu-ilmu dasar seperti matematika, bahasa, dan sains secara sistematis. Namun dalam video tersebut aspek ini kurang terlihat karena guru lebih berfokus pada memotivasi siswa untuk semangat belajar dan membangun perubahan sosial bukan pada pendalaman materi akademik. Kemudian yang kedua ada aliran perennialisme. Aliran ini menonjolkan nilai-nilai universal, rasionalitas, dan tradisi klasik dalam pendidikan, seperti berpikir logis dan menghargai nilai kebenaran yang abadi. Tetapi dalam video yang lebih tampak justru penyesuaian terhadap konteks lokal dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yang ketiga ada aliran behaviorisme. Aliran ini berfokus untuk membentuk perilaku melalui penguatan, misalnya melalui sistem reward dan punishment. Namun, dalam tayangan video, pendekatan yang digunakan guru lebih bersifat humanistik, yaitu memotivasi siswa dengan cara menyentuh hati. Slide selanjutnya ada saran. Ada beberapa saran yang kami berikan terhadap beberapa pihak. Yang pertama pada pemerintah, yaitu meningkatkan akses dan sarana pendidikan di daerah terpencil seperti perbaikan jalan, pembangunan sekolah, dan penyediaan transportasi. Lalu yang kedua, menambah serta melatih tenaga pendidik agar berkualitas dan tersebar merata. Dengan guru yang kompeten di setiap daerah, kualitas pembelajaran bisa meningkat. Lalu yang ketiga, membuat program pencegahan pernikahan dini dan kampanye tentang pentingnya pendidikan supaya anak-anak tidak berhenti sekolah dan lebih fokus mencapai cita-citanya. Lalu saran untuk sekolah, yang pertama yaitu sekolah perlu mengembangkan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan,
sehingga siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga terlibat langsung dan menikmati proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintahan lokal untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan motivasi kepada siswa berprestasi agar semangat belajar tetap tinggi dan menjadi contoh bagi teman-temannya. Saran untuk orang tua, pertama, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Orang tua perlu memahami bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Saran yang kedua, menghindari pernikahan dini dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikannya. Saran yang terakhir, menjadikan teladan dalam semangat belajar dan disiplin, serta aktif mendukung kegiatan sekolah, misalnya menghadiri rapat orang tua atau membantu kegiatan sosial pendidikan di lingkungan sekitar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk pembahasan selanjutnya di sini kami ingin membahas perbedaan sistem pendidikan negara-negara di ASEAN jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Yang dimana untuk pembahasan itu akan saya bawakan sendiri. Baik, yang pertama di sini perbandingan sistem pendidikan antara Indonesia dan Malaysia, yang dimana dari aspek struktur pendidikannya dulu. Di Indonesia sendiri itu ada SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA SMK 3 tahun, dan terdapat pendidikan tinggi atau universitas, politeknik atau akademik. Yang dimana untuk di Malaysia sendiri prasekolah ini yang bisa diklasifikasikan sebagai TK itu dia 4-6 tahun. Umurnya itu 4-6 tahun dan durasinya itu hanya 1-2 tahun proses pendidikannya. Terus di pendidikan rendahnya yang setara dengan SD itu Malaysia itu dia usianya dari 7-12 tahun dengan durasi pendidikannya itu 6 tahun. Untuk menengah rendah seperti SMP itu dia usianya dari 13-15 tahun dengan durasi pendidikannya itu selama 3 tahun. Pendidikan atasnya durasi 2 tahun, dan pra-university atau sebelum memasuki universitas itu 1-2 tahun, dan untuk pendidikan tinggi, kolek atau universitas itu dia ditempuh setelah menempuh pra-university dan waktunya itu relatif. Oke, lanjut untuk masalah pakaian antara Indonesia dan Malaysia. Untuk di Indonesia sendiri itu pakaiannya untuk seragam nasionalnya itu untuk SD putih merah, SMP putih biru atau abu-abu, SMA SMP itu putih abu atau warnanya menyesuaikan dengan aturan sekolah masing-masing. Dan aturannya itu cukup baku di banyak sekolah di Indonesia. Untuk Malaysia tersendiri, seragamnya itu formal, umumnya yang dimana kemeja putih dengan bawahannya gelap, atau ini bawahannya bisa bervariasi sekolah atau jenis sekolah vernakular. Untuk bahasa pengantar tersendiri yang digunakan di Indonesia adalah ya jelas bahasa Indonesia itu sendiri. Dan untuk di Malaysia itu ada bahasa Melayu yang dimana dalam bahasa Melayu itu biasanya diajarkan di sekolah vernakular yang terdapat bahasa Mandarin atau Tamil, yang dimana juga terdapat di dalamnya itu terdapat nilai kebudayaan, sopan santun, dan rasa hormat. Masuk di anggaran pendidikan, di aspek anggaran pendidikan itu untuk Indonesia tersendiri 20% dari total belanja negara atau sekitar 757,8 triliun. Untuk di Malaysia tersendiri 17% dari anggaran belanja negaranya yang senilai dengan 84,8 juta bilion ringgit Malaysia atau sekitar 288,3 triliun. Masuk ke negara selanjutnya yaitu Singapura dengan Indonesia. Jika dibandingkan dari struktur pendidikannya, untuk Indonesia sama yang seperti saya katakan tadi, perbedaannya di Singapura itu ada primary school yang dimana 6 tahun usia sampai 16 ini bisa diklasifikasikan sebagai SD jika di Indonesia. Secondary untuk yang keduanya bisa diklasifikasikan sebagai sekolah menengah, dan post secondary 2-3 tahun. Ini untuk durasinya 2-3 tahun. Masuk ke aturan pakaiannya, jika Indonesia yang seperti saya katakan tadi, maka di Singapura itu aturan pakaiannya wajib, sekolahnya wajib, dan warnanya tergantung sekolah, tapi umumnya itu rapi. Setiap sekolah memiliki aturan masing-masing. Masuk ke bahasanya, jika di Indonesia itu bahasa Indonesia jelas, tapi jika di Singapura itu terdapat campuran bahasa Inggris dan sebagai bahasa pengantar utama, maka di Singapura itu anggarannya 25% dari belanja negaranya, jadi sekitar 230,36 triliun. Masuk ke Filipina. Filipina itu terdapat 1 tahun kindergarten
persis juga sama dengan Indonesia, model dan warna tergantung sekolah atau seragam formal. Jadi tidak memakai pakaian bebas, persis sama dengan Indonesia, tergantung sekolahnya. Bahasanya untuk bahasa pengantar di Filipina itu, untuk bahasa pengantarnya bahasa Filipino dan Inggris, dan bahasa Inggris juga luas digunakan di Filipina. Untuk anggaran pendidikannya itu 977,6 miliar atau 15,4% dari anggaran pendidikan, sekitar 15,4% dari total belanja negara mereka. Masuk ke negara selanjutnya yaitu Thailand. Untuk Thailand tersendiri prasekolahnya itu atau bisa diklasifikasikan sebagai TK itu 3 tahun, sekolah dasarnya 6 tahun, dan sekolah menengahnya itu juga 6 tahun. Ini 6 tahun bisa, kalau di Indonesia itu sepertinya digabung SMP dan SMA atau SMK-nya. Lalu lanjut ke pendidikan atau universitas, pendidikan tinggi atau universitas atau politeknik. Untuk seragamnya juga terstandarisasi formal, yang dimana baju putih, bawahan gelap atau kaki. Aturannya itu rapi dan standarisasi di banyak sekolah. Jadi memiliki standar juga di berbagai sekolah. Untuk bahasa pengantarnya di Thailand itu bahasa Thai namanya. Masuk di anggaran, untuk anggaran pendidikannya itu sekitar 900,19% pada tahun 2022. Masuk di negara selanjutnya itu Vietnam. SD-nya untuk di struktur pendidikan, SD-nya 5 tahun, SMP-nya 4 tahun, SMA-nya 3 tahun, dan pendidikan tinggi atau universitas. Masuk ke pakaiannya itu relatif sama dengan Indonesia, memiliki standarisasi dari sekolah masing-masing. Tapi di sini ada seragam sekolahnya itu berwarna putih dan terinspirasi dari pakaian tradisional mereka yang bernama Ayodai. Untuk bahasa pengantarnya bahasa Vietnam. Anggaran pendidikannya itu 20% dari total belanja negaranya. Untuk Brunei Darussalam itu di sini untuk prasekolahnya itu relatif, jadi ditulis untuk durasinya. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 5 tahun. Ini SMP seperti di Indonesia digabung SMP dengan SMA, sekolah menengahnya, dan pra-universitas 2 tahun. Untuk seragamnya itu formal, aturannya tergantung dan cenderung konservatif dan rapi. Konservatif berarti sesuai dengan aturan sekolahnya lagi masing-masing. Untuk bahasa yang digunakan di Brunei itu bahasa Melayu dan bahasa Inggris untuk bahasa pengantarnya. Dan data pada tahun 2016 untuk anggaran pendidikannya itu 11,44% dari total belanja negaranya. Masuk ke Myanmar itu untuk struktur pendidikannya SD 5 tahun, SMP 4 tahun, SMA 2 tahun, dan pendidikan tinggi relatif sama dengan Indonesia, cuman semua singkat kecuali di SMP-nya. Masuk ke seragam umumnya, untuk pakaian yang digunakan itu seragam umumnya di Myanmar itu kemeja putih tanpa sarung songkok bagi beberapa variasi tradisional, atau yang dimana itu standarnya itu rapi. Jadi meskipun memakai kemeja putih, sarung rok bagi beberapa siswanya itu harus terstandarisasi rapi. Bahasa pengantar yang digunakan di situ di sini masih terdapat penguatan bahasa Inggris dan STEM dalam kurikulum barunya. Untuk anggarannya itu, anggaran yang digunakan untuk pendidikannya itu 9,82% pada data tahun 2019 dari total anggaran belanja negara mereka. Indonesia dengan Laos untuk ini relatif sama dengan Indonesia. SD 5 tahun, SMP 4 tahun, SMA 3 tahun. Untuk seragamnya putih, bawahan gelap, ketersediaan warna tergantung dari, jadi ini bahasa pengantarnya itu bahasa laut, dan untuk anggarannya itu 9,80% pada tahun 2023 untuk 9,80% dari anggaran belanjanya pada tahun 2023. Masuk di Kamboja. Di Kamboja ini juga relatif sama dengan Indonesia. Untuk bahasanya bahasa Khmer sebagai bahasa pengantar utama. Untuk anggaran pendidikannya 5,44% dari total belanja negara mereka. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sistem pendidikan di ASEAN itu banyak memiliki relatif sama, namun yang memiliki perbedaan besar itu dari durasi dan bahasa yang digunakan untuk bahasa pengantarnya. Baik, untuk
perbedaan sistem pendidikan ASEAN untuk materinya cukup sekian. Yang selanjutnya kami akan membahas amanah yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu mengobservasi sebuah buku yang dimana kami mengambil buku yang dimana bukunya itu akan dijelaskan oleh saudari Ananda Dwi Agustiani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan review buku yang berjudul Hakikat Manusia dalam Pendidikan, karya Dr. Hairul Anwar, yang membahas secara mendalam tentang makna dan peran manusia dalam konteks pendidikan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk rasional, spiritual, dan sosial yang memiliki potensi untuk berkembang secara utuh melalui proses pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk memanusiakan manusia, yakni membantu setiap individu yang mengenali, mengarahkan, dan mengembangkan potensi dirinya agar mampu mencapai tujuan hidupnya. Dr. Hairul Anwar menekankan bahwa manusia tidak hanya berperan sebagai objek yang dididik, tetapi juga sebagai objek yang aktif belajar dan membentuk dirinya. Melalui pemahaman tentang hakikat manusia, pendidikan dapat dijalankan secara lebih bermakna. Tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun tanggung jawab, kemampuan berpikir rasional, dan kesadaran sosial. Dengan demikian, buku ini menegaskan bahwa memahami hakikat manusia merupakan dasar penting untuk mengembangkan peradaban dan mewujudkan tujuan pendidikan yang sejati. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Untuk penjelasan singkat dari buku yang kami ambil cukup sekian dari Ananda Dwi Agustiani. Selanjutnya kami akan membahas tokoh yang kami ambil, yaitu Albert Einstein, yang selengkapnya akan disampaikan oleh saudara Mayor Ahmad. Padanya dipersilakan. Oke, jadi di sini saya akan membahas biografi dari tokoh pendidikan yang kami pilih, yaitu Albert Einstein. Bisa di next slide. Jadi Albert Einstein ini adalah seorang fisikawan ya, yang sudah kita tahu yang membuat teori relativitas. Jadi di sini saya akan bahas biografi dari latar belakang beliau sedikit. Yang pertama ini tempat lahir beliau itu 14 Maret tahun 1879 di Jerman. Kemudian kontribusi beliau ini pada pendidikan, yaitu beliau menciptakan beberapa teori. Yang teori pertama yang dia buat itu tahun 1905. Nah, itu dia menerbitkan 4 makalah, termasuk teori relativitas dan juga kesetaraan energi, atau yang rumusnya yang terkenal itu E sama dengan M kali C kuadrat. Kemudian selanjutnya itu di tahun 1915, di mana ia menciptakan teori relativitas umum yang mendefinisikan ulang pemahaman tentang gravitasi. Kemudian yang ketiga itu tahun 1921, di mana Albert Einstein memenangkan hadiah Nobel Fisika untuk penjelasannya tentang teori efek fotolistrik. Beliau ini kemudian wafat tanggal 18 April 1955 di Princeton, New Jersey. Bisa di next. Nah, pertanyaannya mengapa beliau ini dianggap sebagai tokoh yang penting dalam pendidikan. Jadi yang pertama itu karena fondasi sains modern yang dimulai dari beliau, di mana Einstein ini dianggap sebagai tokoh pendidikan karena mengubah cara kita memahami alam semesta, di mana ia itu mendorong pemikiran kritis dan menekan pentingnya imajinasi dalam pembelajaran dan inovasi. Kemudian yang kedua itu Einstein ini dianggap sebagai simbol dari rasa ingin tahu, di mana lebih dari sekedar rumus, Einstein itu mengajarkan cara berpikir, jangan takut mempertanyakan sesuatu. Kemudian harga imajinasi dan dorong rasa ingin tahu yang tidak terbatas. Bisa di next. Ada satu quote terkenal dari Albert Einstein, yaitu imajinasi lebih penting daripada pengetahuan.
Ini artinya itu bahwa Einstein menekankan imajinasi itu membuka kemungkinan tak terbatas dan mendorong inovasi. Sementara kalau hanya pengetahuan saja, itu hanya mencakup hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya. Saya pikir sekian penjelasan dari tokoh yang kami ambil. Saya serahkan kepada moderator. Dari Saudara Mayor cukup sekian. Selanjutnya kami ingin memberikan sedikit penjelasan terkait sekolah yang telah kami observasi. Oke, baik. Jadi kami di sini mengambil sekolah SMK Negeri 1 Bulukumba yang dimana ini terletak di Kabupaten Bulukumba. SMK ini terkenal dengan berbagai prestasinya, namun juga memiliki banyak kontroversi. Jika tidak banyak kontroversi, tapi memiliki beberapa kontroversi seperti terkait dengan fasilitas dan sebagainya. Secara garis besar untuk kelebihan dari sekolah ini terletak di tengah kota tersendiri, jadi memudahkan aksesnya dan memudahkan aksesnya ke berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Bulukumba tersendiri, terkhususnya di Kota Bulukumba. Dan untuk kelebihan lainnya itu dengan angka 1 di depannya yang membuat sekolah ini relatif dipandang karena termasuk sekolah unggulan di Kabupaten Bulukumba. Namun untuk beberapa kekurangannya berdasarkan hasil diskusi saya dengan beberapa siswanya itu, untuk kekurangan dari sekolah ini terdapat di fasilitas dan pendidiknya, yang dimana untuk pendidiknya tersendiri di beberapa bidang itu kurang mumpuni dan untuk fasilitasnya itu juga kurang. Jadi di samping memiliki banyak prestasi, sekolah ini juga memiliki beberapa kekurangan. Namun untuk lebih lengkapnya kami akan melakukan observasi ulang dengan salah satu gurunya, mewawancarainya mungkin akan lewat melalui Zoom karena kita sudah menghubungi gurunya itu salah satu guru dan beliau tidak memiliki waktu untuk datang saya wawancarai langsung, jadi beliau menyarankan untuk melalui Zoom saja. Namun secara garis besar dari sekolah ini sudah saya sampaikan tadi bahwa sekolah ini memiliki banyak prestasi, jadi berbagai banyak prestasi di bidang akademik maupun non akademik, terletak di tengah kota yang mempunyai mengunggulkannya di aspek fasilitas dan transportasi menuju ke sana. Dan juga sekolah ini didukung oleh angka 1 yang di depannya yang membuat sekolah ini juga disegani di beberapa sekolah di Kabupaten Bulukumba. Untuk presentasi mengenai sekolah ini singkatnya cukup sekian. Nanti kami akan memaparkan juga terkait dengan lebih detail mengenai sekolah ini. Namun itu akan kami sampaikan melalui laporan akhir dari kelompok kami. Baik, untuk pembahasan dari kelompok kami cukup sekian. Saya Alim Fadi Sarantatur mewakili dari rekan-rekan ada Mayor Ahmad Saleko, Ana Nadia Gustiani dan Fatmawati. Kami mengucapkan atas segala kekurangan pada hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.